negara yang berbasis Islam, negara yang baldatun, toibatun, warabun, wapururuhi, negara yang diberkahi dengan kelimpahan nikmat dan barokahnya sampai hari ini, Mekah dan Madinah. Karena ada kesepakatan, ada kesenjangan sosial, cepat-cepat diselesaikan. Amanah, jujur yang melekat pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Tapi saat itu udah nggak jujur, nggak adil. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul amarah Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Disuruh untuk berbuat adil kita sebagai orang Islam. Inilah yang orang-orang kafir pantau. Ini yang orang kafir lihat. Mereka tidak mampu mengalahkan umat Islam. Bagaimana caranya supaya Islam kalah? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Coba lihat yang ribut-ribut di Indonesia ini. Nggak pernah tuh sekarang ini orang Kristen dengan orang Islam, yang ribut orang Islam dengan orang Islam. Makanya kita di Nangro Aceh Darussalam sini sudahlah, pilih sajalah partai Aceh. Ya karena ente kan orang Aceh. Betul apa betul? Ya sudah, pilih aja partai Aceh, nggak usah yang lain-lain. Begitu juga kalau orang bilang, Ustaz siapa presidennya nanti? Ya pilih aja Prabowo, nggak usah berpolitik, selesai. Yang pendukung Jokowi ya sakit hati, silakan kau sakit hati di situ, nggak ada urusan kau. Itu yang begitu yang bicara secara jujur, terus terang. Itulah dakwah, itulah ustadz, itulah pendakwah. Karena sifat salah satunya yang melekat pada Nabi adalah tabligh, suka berdakwah. Saya berdakwah ini nggak ada yang suruh, saya sendiri yang mau karena nikmat hidayah yang Allah berikan. Dengan apa akan kubalas? Kutegakkan agamamu ya Allah. Berjalan keliling Indonesia. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Dari tadi malam saya belum tidur sampai hari ini. Wallahi. 12 tahun saya berkeliling berdakwah. Gak pernah tuh dengar sakit sampai masuk ke rumah sakit, pulang tinggal nama. Kok bisa-bisanya saya sampai bilang istri, bisa-bisanya ada orang Islam sampai sakit lama-lama di rumah sakit. Innalillahi. Penyakit, kemiskinan, kesenjangan, kekhawatiran, itulah cara iblis untuk melemahkan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berkeliling ke sana kemari, curiga, saling curiga umat Islam. Apalagi ini mau pemilihan presiden, innalillahi. Ada istilah cebong, ada istilah kampret. Jadi Ustadz masuk di kategori mana? Udahlah saya kampret lah. Daripada jadi cebong. Bahkan ada yang muncul di TV itu setiap kali muncul, Masya Allah, hitam sekali jidatnya sampai bulat begini. Dikit-dikit bawa map ke kantor polisi. Lapor Pak, kenapa? Ada ujaran kebencian, tulis. Setiap kali dia muncul di TV, jidatnya selalu hitam di sini, besar. Orang kalau sholat, sujud, rajin sujud, berarti ibadahnya baik dan akhlaknya juga mulia. Tapi di Indonesia ini cuma kamuflase, yastaquna minan nas wala yastaquna minallahi. Dia sembunyi di hadapan orang, tidak di hadapan Allah. Jadi munafik. Munafik terhadap agama ini. Kita memperingati Maulud Nabi, sifat kenabian Rasulullah SAW ini bersifat universal, mendunia. Bahkan kalau ibu bapak mau tahu, orang-orang di Eropa sana itu, mereka menyanjungi, mereka mengakui kebesaran kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, termasuk buku yang ditulis oleh Michael Hurt.